Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Berkaruna Tani, sahabat tani. Hari ini saya mau berbagi informasi agar tidak menjadi kerugian saya, tidak menjadi kerugiannya sahabat tani. Ini durian saya, durian musangking. Dulu 3 tahun 3 bulan yang lalu saya tanam sahabat tani. Ini. Namun 1 tahun pertama itu tidak saya urus karena saya waktu itu kerja di Jakarta. Saya biarin aja sahabat tani, disemprot enggak, disiram enggak saat musim kemarau, dikasih pupuk enggak. Jadi tanam udah gitu aja sahabat tani. Nah ini. Terus ada lagi ini. Nah kalau ini, kalau di waktu itu di planterback dia sudah ada 1 tahun. Bara tanamnya bareng sama yang itu. Jadi usia tanamnya sama 3 tahun 3 bulan. Mestinya kalau dirawat batangnya udah besar nih sahabat tani. Nah sekarang saya mau membandingkan dengan setelah ini ditanam 1 tahun, saya lanjut menyusul tanaman yang baru yang saat ini usianya kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Yang ini sahabat tani, ini bibit, ini alpokat Meki kita sahabat tani. Nah ini blackthorn sahabat tani tuh. Ini usia tanam 2 tahun 3 bulan sahabat tani, tapi sudah nyaris menyusul dengan temennya yang 1 tahun sudah terlebih dahulu ditanam sahabat tani. Nah ini sahabat tani. Nah ini seusia nih sama yang ini, susulan nih sahabat tani. Nah, ini susulan. Ini sekarang sudah kita kasih pupuk generatif nih sahabat tani, baru kurang lebih 10 hari. Tinggal kita tunggu saja nanti kurang lebih 1 bulan lagi. Ini sahabat tani. Ini juga sama sahabat tani. 2 tahun 3 bulan. Hampir menyusul. Batang juga sudah menyusul tuh sahabat tani. Ini musangking sahabat tani ya. Ini juga sama. Ini saya juga masih agak ragu nih, montong atau bawor nih sahabat tani. Mungkin ada yang bisa kasih pemasukan sama kami untuk meyakinkan kami. Nah ini daunnya kecil-kecil. Kalau dibilang bawor, ini juga kami punya bibit bawor, tapi daunnya agak lebar sedikit. Kemungkinan montong nih sahabat tani. Nah ini 2 tahun 3 bulan sahabat tani, sudah sama, sudah kita generatif juga ini menyusul. Nah alhamdulillah batangnya sudah besar sahabat tani ya tuh. Nah, alhamdulillah usia 2 tahun 3 bulan sudah kita generatif, kurang lebih 10 hari sahabat tani. Kita tunggu lagi ya sebulan setengah lagi ya, tapi sudah ada indikasi pun akan mengeluarkan kembang atau tunas sih sahabat ini. Nah, ini sama, ini baru 10 hari. Nah ini juga sama, usia 2 tahun 3 bulan. Waktu itu ini kena penyakit sahabat tani, kena penyakit. Saat itu cabangnya tidak mengepak, tidak ke samping sahabat tani, nguncup. Ya dengan kesabaran yakin saja, hampir saya ganti bibit waktu itu sahabat tani. Nah tanpa saya sadarin, karena ini dekat dengan air sahabat tani, setiap saya sholat cuci kaki, saya duduk di sini. Ini saya siram nih sahabat tani, saya siram. Pagi saya kesini saya siram pakai ember ini nih. Kadang sampai 5 ember saya siram, termasuk yang itu juga saya siram. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih 4 bulan, alhamdulillah pertumbuhannya
sangat drastis, pesat perubahannya secara signifikan sahabat tani. Ternyata ini eksperimen sahabat tani ya. Durian ini sangat-sangat membutuhkan air sahabat tani. Kebutuhan air dia satu hari bisa mencapai 50 liter sahabat tani. Ini saya juga air pump. Udah nggak mikir bayarnya sahabat tani, yang penting tanaman kita sehat sahabat tani. Nah ini ya. Nah di sini saya mau berbagi kenapa ini bisa menyusul sahabat tani ya. Ini yang 2 tahun 3 bulan dengan tadi yang 3 tahun 3 bulan nyaris sama pertumbuhan, besar batangnya maupun tinggi pohonnya tersebut. Nah ini waktu itu saya gali di sini ya sahabat tani. Ini saya kasih kuhi kambing 4 karung atau 2 kintal sahabat tani. Saya kasih sama semua, ini saya kasih sahabat tani. Setelah 6 bulan saya tambah lagi sahabat tani. Masuk di 6 bulan yang kedua, artinya mau untuk setahun. Saya taruh lagi di sini sahabat tani. Sama 2 kintal. Masuk tahun kedua sahabat tani, saya kasih di sini sahabat tani. Saya gali nih, ini gali terakhirnya nih. Sini. Ini saya kasih 5 karung, kurang lebih 2 kintal setengah sahabat tani. Nah setelah 2 tahun, nah barulah saya bikin, masuk 2 tahun saya bikin seperti ini. Jadi si kue kambingnya tidak saya sebar lagi karena saya rasa sudah cukup banyak di sini unsur haranya dan sudah cukup gembur tanah dan nutrisi cadangannya, sehingga kata teman saya itu penelitian terakhir itu cukup ditumpuk saja di bawah tajuk pohon seperti ini sahabat. Ulangi, di bawah tajuk daun nih, tajuk duriannya ya, bawah ini. Nah setelah udah 2 tahun masuk ke kelima. Nah ini yang terakhir nih sahabat tani, kurang lebih ini baru 1 bulan nih saya taruh nih sahabat tani, untuk bekal selama 6 bulan. Karena kemampuan nutrisi kue kambing ini dia hanya bisa untuk 6 bulan sahabat tani ya. Setelah masuk bulan ke-7 kita ganti lagi. Yang ini kita sebar di perakaran atau di bawah tajuk sembari kita bersihkan. Alhamdulillah perkembangannya sahabat tani nyaris menyusul dengan temennya yang 1 tahun sudah ditanam duluan. Artinya kita jangan sayang-sayang dengan pupuk alamiah nih sahabat tani, ini organik ya, pupuk kandang sahabat tani, karena ini yang makanan pokok dasarnya tanaman tersebut. Untuk pupuk kimianya saya nggak macam-macam sahabat tani. Untuk pupuk kimianya saya hanya menggunakan NPK 1616. Ini kelihatan juga jeruk saya ini sahabat tani. Ini ya sederhana saja perawatannya. Nah kalau ini sudah berubah menjadi NPK blower, jadi terus-terusan dia berbuah ya sahabat tani ya. Nah ini malah belakangan, ini baru 1 tahun 3 bulan sahabat tani. Ini kelengkeng kita yang nanti siap, kemarin sudah kita isi nutrisi, sekarang pucuknya sudah tua. Insya Allah 2-3 hari lagi akan kami booster sahabat tani ya. Ini tadi blackthorn kita sahabat tani. Nah di sini saya sharing kepada sahabat tani, dalam pemupukan durian kita tidak usah terlalu macam-macam ya. Cukup kita kasih NPK 1616. Waktu itu ini saya taburkan saja nih sahabat tani, kurang lebih ada 4 genggam. Nah kalau sudah sebesar begini, ini saya kasih sekitar
4-5 on ya sahabat tani. NPK 1616 kita kasih campur boron 1 sendok saja sahabat tani. Itu untuk 4-5 on itu untuk 2 bulan. 2 bulan kemudian kita kasih lagi sahabat tani di bawah tajuknya ini. Ini ya sahabat tani ya. Alhamdulillah. Kalau makanan dasarnya tercukupin dan sering digemburin sahabat tani, insya Allah tumbuhan itu akan sehat dan tidak kekurangan air juga. Sering-sering aja kita siram, apalagi di musim kemarau sahabat tani ya. Nah, ini juga sama ini. Intinya air yang paling pokok sahabat tani. Kita pupuk, kita semprot, kalau enggak disiram pada saat musim kemarau ya sudah kuntet sahabat tani. Kita saja kalau manusia, kalau kita kurang minum badan kita kering sahabat tani. Sama nih sama pohon-pohonan. Kelihatan perubahannya kalau airnya tercukupi sahabat tani. Ya, setiap bulan dia akan keluar seperti ini sahabat tani. Itu dia ada retak-retak, artinya untuk pertumbuhan batang ini akan membesar. Tapi kalau seandainya jarang disiram, airnya tidak tercukupin, ya udah pertumbuhannya sangat lambat sahabat tani. Sembari sebulan sekali, maksimal 2 bulan sekali kita lakukan pruning. Nah, ini bersih sahabat tani ya. Gatal tangan saya kalau lihat ada ranting-ranting yang nggak pantas atau tunas air, langsung saya pruning sahabat tani. Baik, begitu saja sharing kita ya sahabat tani. Berbagi nih sahabat tani, bukan mengguruin ya, berbagi. Saya juga belajar. Mohon dikasih pemasukan dan saran kalau sahabat tani yang jauh lebih banyak pengalamannya dari saya juga akan serap ilmu dari sahabat tani. Yang penting tanaman kita bisa sukses. Ilmu itu tidak hanya datang dari level kita di atas, tapi dari bawah, samping, kanan, kiri. Kalau itu memang baik, akan kita ambil. Terima kasih sahabat tani. Salam persahabatan. Bereka Rona Tani. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.